Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, seperti yang sudah kalian baca di e-modul bahwa sistem pernapasan kita atau manusia disusun oleh beberapa organ, diantaranya adalah hidung, kemudian ada faring, ada laring, kemudian trakea dan bercabang menjadi bronkus serta ada paru-paru. Setiap organ tersebut memiliki bentuk yang tidak sama dan juga memiliki fungsi yang saling mendukung sehingga manusia bisa bernafas dengan baik. Nah, di video kali ini kita akan pelajari tentang struktur dari organ-organ tersebut beserta fungsinya dan juga jaringan yang menyusun organ-organ pernapasan tersebut. Bu Guru berharap kalian menyimak video ini dengan sebaik mungkin. Organ pertama adalah hidung. Hidung memiliki dua lubang yang disebut nares. Dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang dapat menyaring partikel kotoran atau debu atau serangga kecil yang ikut bersama udara. Lalu, udara dihangatkan, dilembabkan agar oksigen larut dan dibersihkan sekali lagi oleh mukus atau lendir yang terdapat di permukaan dinding rongga hidung. Membran mukosa yang terdapat di sepanjang rongga hidung banyak mengandung serabut saraf dan pembuluh darah. Keadaan ini sekaligus untuk mendeteksi gas kimiawi yang berasal dari bau-bauan yang ikut bersama udara. Organ pernapasan yang kedua adalah faring. Faring adalah sebuah saluran yang memiliki panjang kurang lebih 10 cm. Faring menghubungkan antara mulut dan kerongkongan serta antara rongga hidung dan laring. Faring seperti layaknya stasiun, dapat mempertemukan saluran dari mulut, hidung, paru-paru, bahkan telinga. Faring tersusun atas 3 bagian yakni nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nasofaring ini adalah satu-satunya faring yang hanya bisa dilewati oleh udara, sedangkan orofaring dan laringofaring itu bisa dilewati oleh makanan ataupun udara. Organ pernapasan yang ketiga adalah laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atas batang tenggorokan atau trakea. Laring berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru. Laring disebut juga kotak suara. Laring memiliki penutup yang disebut epiglotis. Ketika menelan, epiglotis menutup, dan ketika bernapas, epiglotis membuka. Itulah sebabnya kenapa manusia itu tidak bisa melakukan kegiatan berbicara ataupun menelan pada saat yang bersamaan. Organ pernapasan yang keempat adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk pipa dengan panjang kira-kira 9 cm. Trakea tersusun atas 16 sampai dengan 20 cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Cincin-cincin tulang rawan ini di bagian belakangnya tidak tersambung satu sama lain, yaitu di tempat trakea menempel pada esofagus. Hal ini berguna untuk mempertahankan agar trakea ini tetap terbuka. Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium yang bersilia. Jadi silia pada trakea ini bergerak ke atas sehingga kalau ada kotoran ataupun ada debu atau ada agen-agen penginfeksi yang mau masuk ke dalam tubuh itu bisa disapu oleh silia ini. Kembali ke atas atau nanti akan dikeluarkan lewat hidung atau mungkin bersin. Organ yang kelima adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan berjumlah sepasang, yang satu menuju ke arah paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke arah paru-paru kiri. Tempat percabangan ini disebut dengan bifurkase, kadang juga ditulis bifurkasi. Bronkus mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus yang ke kiri lebih panjang dan sempit serta kedudukannya lebih mendatar daripada yang ke kanan. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa paru-paru kanan lebih mudah terserang oleh penyakit. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang terhalus masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Maksudnya di sini cabang-cabang bronkiolus tadi itu ujungnya nanti akan berada di gelembung paru-paru atau disebut juga dengan istilah alveolus. Itu bentuknya kayak anggur-anggur gitu.
Organ yang terakhir atau yang keenam adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ tubuh yang terletak pada rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh dua lapis laput paru-paru yang disebut dengan pleura. Semakin ke dalam, di dalam paru-paru akan ditemui gelembung halus kecil yang disebut dengan alveolus. Jumlah alveolus pada paru-paru kurang lebih 300 juta buah. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Nah, di kapiler darah inilah tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dari luar tubuh kita dengan gas CO2 dari dalam tubuh kita. Artinya CO2 dari dalam tubuh kita akan dikeluarkan karena dia bersifat racun, dan oksigen dari luar tubuh akan dimasukkan untuk membantu respirasi sel. Berikutnya kita akan membahas tentang jaringan penyusun organ pernapasan seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11 semester 1 di bab jaringan hewan. Pada dasarnya organ pada tubuh hewan ataupun manusia pasti disusun oleh jaringan ekos epitel, ikat, kemudian otot dan juga jaringan saraf. Sama halnya dengan pada organ pernapasan ini, organ-organ tersebut disusun oleh jaringan-jaringan tersebut ada kombinasi satu sama lain. Terima kasih banyak sudah menonton video Bu Guru, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.